Guys, lo pernah ngerasa kerja keras tapi bayaran gak sebanding? Nah, itu masih mending dibanding kisah orang-orang yang bangun jalan anyar Panarukan. Kerja rodi, bukan sekedar itu. Ini kisah ribuan orang yang katanya sih dibayar, tapi realitanya Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal yang ditugasin Belanda buat siapin pertahanan. Gubernur Jenderal satu ini punya ambisi yang luar biasa. Strateginya tuh simpel tapi gila, bikin jalan dari Anyer di barat sampai Panarukan di timur Jawa. Totalnya nggak nanggung-nanggung, sekitar 1000 km. Jadi gini, secara resmi, pembangunan Jalan Raya Pos tahun 1808 sampai dengan 1809 itu ada sistem pengupahannya. Dan katanya, proyek ini tuh bukan kerja paksa karena dibayar. Iya, secara sistem, pekerja dapat upah 10 sen per minggu, plus beras dan garam buat tambahan. Pembayaran itu tuh lewat bupati setempat. Mulai curiga nggak lo? Disinilah masalahnya mulai muncul. Ada catatan dari Daendels soal skema pengupahan ini, tapi nggak ada catatan kuat bahwa duit itu beneran nyampe ke tangan para pekerja. Wah, jangan-jangan raib di jalan, alias dikorupsi. Dan itu tuh bukan cuma dugaan, banyak catatan yang bilang para pekerja hidup dalam kondisi yang amat sangat buruk. Kelaparan, kelelahan, dan penyakit jadi menu sehari-hari. Banyak yang tewas di tengah proyek. Kalau memang benar mereka dibayar, kenapa mereka harus sampai mati begitu? Lo tahu nggak? Korbannya tuh bukan cuma ratusan, tapi diduga ribuan hingga puluhan ribu orang. Mereka dipaksa kerja tanpa cukup makan, tanpa obat, dan tanpa istirahat. Jadi, walau di atas kertas disebut buruh upahan, realitanya ya tetap kerja paksa. Sistemnya emang dibikin biar kelihatan manusiawi, tapi implementasinya jauh dari itu. Yang nyesek, banyak buku sejarah di sekolah-sekolah gak bahas sisi ini secara jujur. Dibilangnya sih kerja rodi, tapi soal dibayar tapi gak nyampe, soal kemungkinan penyimpangan, soal korupsi sistemik dari pejabat lokal, hilang. Seolah-olah semua ini cuma bagian kecil yang gak penting. Padahal, proyek jalan pos itu dampaknya gede banget. Bukan cuma sekedar jalan biasa, ini jalan strategis buat militer dan logistik. Ngelewatin kota-kota vital seperti Banten, Batavia yang sekarang Jakarta, Karawang, Cirebon, Tegal, Semarang, Rembang, Surabaya, hingga Panarukan. Dan lo tahu, jalurnya tuh benar-benar ngebelah Pulau Jawa dari ujung ke ujung. Jalan ini bikin Belanda bisa cepat gerak, kontrol wilayah, kirim pasukan, dan surat tanpa ribet. Itu sebabnya dinamain The Groot Postweg, alias Jalan Raya Pos. Tapi proses pembangunannya, wah, lebih mirip proyek neraka sih ini mah. Pekerja harus buka hutan, membabat semak, ngeratakan tanah tanpa alat berat, tanpa mesin, semuanya manual. Cuma ada cangkul dan keringat dari tenaga yang mereka keluarkan. Dan ingat ya, ini di tahun 1800-an bro, bukan zaman alat berat. Kalau hujan ya basah, kalau panas ya gosong. Dan Daendels dia ngebut, targetnya tuh 1 tahun. Bisa bayangin nggak? 1000 km jalan dibikin dalam waktu 12 bulan. Hasilnya bisa ditebak. Banyak bagian yang asal jadi. Banyak pekerja yang tumbang. Tapi buat Daendels, yang penting jalan ini jadi. Mau korbannya berapa? Itu urusan belakangan. Yang paling nyentil, jalan ini tuh dibangun buat pertahanan, bukan buat rakyat lokal. Ini tuh proyek buat memperkuat kolonialisme. Jadi, rakyat diperas demi proyek yang manfaatnya dinikmati penjajah. Nah, meskipun ada banyak sisi kelamnya, jalan ini juga berdampak ke perkembangan wilayah. Setelah selesai, jalan ini bikin pergerakan manusia dan barang jadi lebih cepat. Ekonomi jalan, interaksi antar daerah jadi terbuka. Tapi ya tetap dibangun di atas penderitaan. Beberapa segmen jalan raya pos masih bisa lo lihat sampai sekarang, terutama di jalur Pantura. Ada bagian yang masih asli, ada juga yang udah dibeton ulang, tapi jalurnya sama. Lo bisa nemuin Tugu titik nol di Anyer, penanda awal jalan ini. Di Panarukan, ada prasasti sebagai penutupnya. Tapi lo harus ingat,
Tiap lo lewatin jalan ini, coba bayangin berapa banyak darah dan air mata yang pernah jatuh di sini. Jalan ini bukan cuma penghubung kota ke kota, tapi juga pengingat kalau kekuasaan tanpa kemanusiaan itu berujung penderitaan. Dan yang bikin gue mikir, kenapa cerita soal pembayaran yang diduga dikorupsi ini jarang banget dibahas. Padahal itu fakta penting yang ngasih konteks ke kita bahwa ketidakadilan bukan cuma dari penjajah, tapi juga dari sistem dan pejabat lokal yang gak amanah. Lo kebayang gak? Rakyat disuruh kerja, dijanjiin upah, tapi duitnya malah masuk ke kantong orang atas. Ini bukan cuma soal kolonialisme, tapi juga soal pengkhianatan elit lokal ke rakyatnya sendiri. Jadi sekarang lo udah tahu, Jalan Anyar Panarukan bukan cuma jalan lurus dan panjang, tapi jalan yang dibangun dengan janji palsu, keringat, dan pengorbanan besar yang kadang dihilangkan dari buku sejarah. Kalau lo lewat jalur utara Jawa, apalagi yang ngelewatin kota-kota tadi, ingat ya, lo lagi ngelewatin jejak sejarah yang keras dan penuh luka. Jalan yang dibangun yang katanya demi keamanan, tapi malah ninggalin ribuan cerita sedih yang gak pernah selesai. Jangan cuma kagum sama proyek ambisiusnya, tapi renungin juga harga yang harus dibayar buat mewujudkannya. Dan sekarang giliran kita, gak perlu bangun jalan, tapi bangun kesadaran dan bangun kejujuran sejarah. Supaya gak ada lagi generasi yang tumbuh tanpa tahu apa yang benar-benar terjadi. Oke guys, cukup dulu sejarah hari ini. Tapi jangan cukup buat ditonton aja ya. Yuk pikirin, apa kita juga masih hidup di sistem yang kayak gitu? Gas, tapi jangan lupa belajar dari masa lalu.